soal hobi, tapi juga punya banyak manfaat ya, antara lain kayak bisa mengurangi stres, menambah kreativitas, terus membuat tubuh tuh lebih rileks, bahkan bisa lebih melatih fokus serta kesabaran kita. Gak heran kalau banyak orang tuh menjadikan rajut sebagai sarana healing sekaligus media untuk mengekspresikan diri lewat karya seni yang indah ini. Seperti itu. Nah, apa aja sih hal yang perlu disiapkan untuk kita atau kalian teman-teman yang mau mulai hobi baru yaitu ngerajut? Tetap sampai habis ya. Nah, yang pastinya yang pertama itu ada alat-alat. Ada beberapa alat yang diperlukan untuk kalian mulai ngerajut. Dan yang kedua itu udah pastinya bahan intinya tuh ya benang. Benang rajut itu juga ada berbagai macam dan satu jenisnya tuh berbeda fungsi. Untuk apa? Untuk ada yang untuk tas, untuk bunga, untuk yang lainnya. Dan ada juga pola-pola tertentu. Jadi nanti saya akan jelasin satu-satu. Nah, yang pertama tuh ada alat-alat. Alat yang perlu kita siapkan di antara lainnya ada hakpen. Hakpen itu alat untuk kita untuk ngerajut dari satu benang ke benang yang lainnya untuk menyatukan benang. Nah, yang kedua tuh ada jarum rajut. Lalu selanjutnya kalau untuk kalian yang sudah terbiasa atau kalian yang sedikit pelupa, ada yang namanya tuh row counter. Itu tuh untuk menghitung jumlah baris rajutan kalian. Terus juga ada stitch maker, itu tuh untuk penanda pola atau batas tertentu. Ada juga jarum tapestry, terus kalian juga guntingnya. Kalau bisa itu ya jangan gunting-gunting yang biasa gitu. Jadi guntingnya tuh ada gunting khusus benang. Nah, mungkin sekian untuk pemula yang ingin mulai merajut. Nah, untuk yang kedua sudah pasti itu bahan, yaitu benang rajut. Apa aja sih benang yang harus kita beli, ataupun benang apa sih yang harus kita beli jika ingin membuat sesuatu? Yang pertama contohnya ada benang katun. Benang katun itu teksturnya lebih keringan, terus adem. Cocoknya tuh untuk seperti kardigan yang ringan-ringan ataupun kaos. Nah, yang kedua itu ada bahan akrilik. Sedangkan bahan akrilik itu yang lembut dan juga ringan. Cocoknya tuh untuk selimut ataupun shawl atau sweater buat sehari-hari. Nah, yang ketiga ada bahan wool. Bahan wool itu sudah kita tahu lah. Bahan wool itu lebih ke hangat, terus lentur sama fluffy. Cocoknya tuh untuk sweater yang tebal, topi ataupun kaos kaki. Nah, yang keempat ada benang bambu. Benang bambu itu bahan yang sangat lembut dan sangat ringan, sehingga di kulit itu terasa adem banget. Cocoknya tuh untuk pakaian kalau lagi gerah atau panas, ataupun untuk pakaian bayi itu sangat cocok. Soalnya aman juga untuk kulit bayi. Nah, yang kelima ada benang campuran. Benang campuran itu seimbang semua antara keringanan, lembutnya, ademnya, hangatnya, daya tahannya, dan dipakainya tuh biasanya di mix sama bahan katun dan akrilik. Kalau untuk pakaian sehari-hari, kalau untuk pakaian sweater biasanya tuh dicampur sama bahan wool seperti itu. Yang keenam ada bahan sutra atau silk. Bahan sutra tuh lebih bening warnanya dan lebih cantik terlihatnya, cocok untuk kardigan yang elegan. Selanjutnya ada benang polyester, itu tuh cocok untuk tas, aksesoris, dan benang yarn itu tuh biasanya buat tas rajut besar, karpet, keranjang, dan yang besar-besar lainnya. Bahannya juga soalnya kokoh dan tebal seperti itu. Nah, yang terakhir itu tentunya ada pola. Pola itu untuk cara kalian ngerajut. Rumus kalian ngerajut itu bagaimana? Yang pertama itu polanya ada garter stitch. Garter stitch itu nantinya tuh hasil rajutan kalian itu bergelombang. Terus cocoknya tuh untuk shawl terus selimut. Yang kedua ada stockinette stitch. Itu tuh hasilnya nanti halus di depan. Jadi yang bagian lembutnya tuh dari depan, dalamnya ya enggak kasar juga. Cocoknya tuh untuk sweater terus kardigan. Dan selanjutnya ada ribbing. Ribbing itu nanti hasil rajutan kalian itu elastis. Cocoknya tuh untuk manset ataupun seperti pinggiran topi. Selanjutnya ada seed stitch.
nanti tuh berbintik si pola-polanya itu. Cocok juga untuk shal, tas, selimut, tapi kebanyakan sih dipakainya di tas. Yang kelima ada basket weave, itu tuh seperti kotak anyaman nantinya hasilnya tuh. Terus biasanya cocoknya tuh untuk sarung bantal ataupun selimut atau yang lainnya yang basicnya tuh kotak anyaman seperti itu. Nah mungkin itu yang bisa saya jelasin ke teman-teman, dari mulai alat-alat, bahan, dan juga pola untuk kalian merajut di awal. Untuk kalian memulai hobi baru dengan merajut, semoga kalian senang dengan video yang saya buat. Jika kalian malas membuat, kalian tinggal order saja ke saya di Purlove Rajut Handmade. Hubungi saya di Instagram kita Purlove Tasik. Sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe,